sahabatku, buka bersama tempatnya warungnya Pak Jeki. Pak Bagio, Mbak Rustin dah siap untuk menerima tamu nih. Teman-teman sudah pada datang. Nah, ditunggu ini teman-teman yang lain. Alhamdulillah sehat. Apa? Pak anu jalan. Oh, tanpa ngaji yo. Yang pakai absen. Pak Jeki. Oh, nggih kakak. Kakak kemana sih Budi? Tiko kali ini. Pak Budi. Oh, Alhamdulillah. Karena pun bukan tentang mriki sampean. Oh, wah, tentang mriki. Terus ya? Oke. Pak Masud cerita Nomor kita ingin daftar. 31 kata. 31. 31. Bener. Apa yang 31? Siap. Alhamdulillah sehat. Ini teman-teman ini udah datang. Sehat. alhamdulillah. Absen dulu, monggo. Semangat toh. Karo mulai. Lain. Apa jadi cara doyan ngono ngumpul. Nah, ngumpul ya. Nih Pak Mujiran. Dibuka itu loh. Buka. Ayo tahan. Inilah. Oke, siap.
Alhamdulillah Pak Budi sehat. Tak kan Mbak Rustin ini kan apa? Oh, Mbak Jajak. ya. Mbak Rustin ini tak kan. Salam. Iya. Masih sehatkah kamu? Ya, Jelas masih hidup. Dan bagus sih, mugi karo dan bagus sih rasanya. suaranya aku mendengarkan gelegar. Alhamdulillah. Assalamualaikum. يقيم الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال
wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Dengan menyebut asma Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka secara tersembunyi dan terang-terangan, sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia mengeluarkan buah-buahan dengannya menjadi rizki untukmu. Dan Dia menundukkan bahtera bagimu untuk berlayar di lautan dengan perintahnya. Dan Dia menundukkan sungai-sungai untukmu. Dan Dia telah menundukkan bagimu matahari dan bulan yang keduanya tetap beredar dalam orbitnya. Dan Dia telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan mengingkari nikmat Allah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a as-siyama li jami'il muslimin al-mu'minin al-muttaqin as-salihin as-siddiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Di sini ada para suyuh, teman-teman dari Purna Tugas UII, dan ada juga beberapa teman dari Pak Masud, itulah kira-kira yang hadir pada sore hari ini. Bahagia sekali sore ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan serangan kenikmatan kepada kita berupa kesehatan optimal, panjang umur, murah rezeki, hidup berkah. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Seperti kata Pak Wahidin tadi, rasanya masih aktif. Itu bahasa halus daripada rasanya si nom. Padahal jane ra oleh rasa nom, ndak tambah kemaki Wahidin. Sehingga sekali lagi ya kita enaknya realistis saja lah, begini ya beginilah memang, itu alamiah saja begitu. Saya ada 2 tugas tadi. Pertama adalah saya mewakili Sohibul Hajat, bukan Sohibul Bait Pak, itu Sohibul Hajat. Sohibul Baitnya Pak Jeki, gitu kan. Ini Sohibul Hajatnya ini Pak Masud Asyari yang mengaturi kita. Dan juga Pak Masud Asyari ini bagian dari pengurus IKPP. Beliau di seksi koordinator seksi sosial, kan Pak Samje? Seksi sosial. Jadi beliau juga bagian dari itu yang
kadang-kadang juga silaturahmi ke rumah kawan-kawan kita yang sedang gerak, itu Pak Masud dan Pak Roto biasanya itu, kemudian Mbak Karoya kan gitu kira-kira. Ini para aktivis sosial kita. Kemudian hal-hal inilah kira-kira sore ini kita dipertemukan oleh Pak Masud, oleh teman-teman yang berada di bagian sosial, segi sosial ini mempertemukan kita, memfasilitasi pertemuan untuk kita, untuk IKPP. Beliau mengucapkan sugeng rawuh tadi, Kang tolong diucapke sugeng rawuh yang konco-konco ini, aku rasa langsung lumantar panjenengan gitu lah. Lumantar panjenengan jadi bahasa sing halus kan, ilih lambemu gitu lah. Sehingga sekali lagi saya minangka talanging atur dari beliau, pertama mengaturkan sugeng rawuh, kedua matur nuwun atas kerawuhan panjenengan sami. Kemudian kami pangajat, mudah-mudahan Pak Masud nanti bisa sampai di sini dan bisa ketemu dengan kita semua. Kenapa? Karena kita nggak tahu kan, nggak bisa memprediksi jalan-jalan menjelang bukan jenengan perso sendiri kan. Sehingga sekali lagi soalnya jalan tol Jogja Solo rung dadi gitu loh. Komunis dadi kira-kira iso teko mau-mau karena jalan tol rung dadi, sehingga sekali lagi beliau tidak tahu jam berapa sampai di sini. Apakah bisa ketemu dengan kita atau hanya ketemu dengan Pak Jeki gitu lah kira-kira. Sekali lagi ini kita tidak tahu. Pertama sebagai Sohibul Hajah sudah selesai, juga mengaturkan segera pada teman-teman Pak Masud yang seharusnya nyambut panjenengan sami ini gandeng rawuh pun nyawang pulang untuk Masud mawon kok inten. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Nah ini masuk tausiahnya ya. Nah, tugas kedua. Amplop kan banget dan gue iya bisa diatur. Luwes pokoknya. Nganti buka ngono ya. Nggih. Kalau kita ini merindukan surga, memang sudah seharusnya, betul? Kalau kita merindukan surga, memang orang dikon wis rindik-rindik digitik gitu lah kira-kira. Semerintil gitu. Masya Allah. Tapi Rasulullah memberikan satu semacam advice kepada kita, nasihat kepada kita. Surga itu merindukan kepada 4 kategori manusia. Sehingga disebutkan al-jannatu mustaqatun ila arba'atin. Wa fi riwayat ukhra dalam riwayat yang lain, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Apa kira-kira siapa yang dirindukan oleh surga? Ini kita semua perlu tahu agar kita yang kita jalankan ini termasuk serono. Lek cara Jawa niki serono. Lek serono enggak dukun tak gulung teh. Suruh. Tapi ini serono, dirindukan swarga iki piye gitu. Pertama, talil Quran. Talil Quran. Seneng maca Al-Qur'an, seneng ngaji, orang mergo kepeksa, orang mergo tadarus Ramadan kok enak karo tangga parone ketoke pensiunan UI ora tau gelem ngaji, bukan karena itu. Tapi betul-betul seneng. Wong lek wis seneng ki angel dipekak, betul Pak, Bu? Lek wis seneng ki sulit untuk dihadang, dihambat itu sulit seperti Bapak Ibu dulu seperti Pak Karim seneng karo sapa to zaman sekolah. Aku ngerti kok saya jangan-jangan oke, mahasiswa aku. Sehingga sekali lagi nur ya kan? Iya, alhamdulillah lagi nur, masya Allah. Saya kira dengan bocah ini peluk putih dua ngono ya enggak. Itu lebih senangnya angel dipekak ki angel dialang-alangi. Pokoknya wahidin. Aku ora kondo karo Cindy lho. Sehingga lebih senangnya angel dipekak. Sehingga kita boleh senang pada surga, kita boleh merindukan surga. Nih lek surga ini orang merindukan awake dhewe, aku bertepuk sebelah tangan betul. Bagaimana kita biar kita merindukan, tapi surga juga merindukan kita, agar kita dirindukan oleh surga. Pertama, talil Quran, maca Al-Quran, senang maca Quran. Kayak Bu Salwan tadi itu ngaji juga.
Lalu saya lihat rasanya maca Quran mungkin lagunya rada slendro pelok kan gitu kan ya. Tadi pas banget tadi. Walaupun nafasnya ya maklum lah nafas SDW kan gitu kira-kira. Sekali lagi wajar gitu ya. Sebagai mantan juri MTQ jadi apa? Bagaimana nyolong nafas ini ngerti loh Bu. Sehingga sekali lagi begitu. Kebetulan putri beliau suka main kisah ya, betul Bu ya. Siapa namanya Bu itu? Saya mahasiswanya Bapak. Wih, malah lali aku. Bener ya mahasiswa ibu tuh ya. Anaknya mahasiswa di pesantren beliau. TI dulu. Ah iya. Wah, ayo kurang tinggi ya. Karena itu. Sehingga sekali lagi alhamdulillah kita semua ngaji Al-Quran. Putri tidak senang ngaji Al-Quran, maka tinggalnya di pesantren. Di pesantren UI, ya Bu, pondok putri pesantren UI. Dan yang bisa masuk pondok pesantren UI itu maaf yang berprestasi minimal bahasa dan bahasa Inggrisnya bagus. Ini kalau kajian putro atau wayang dan nanti lebok di UI silahkan kon berlomba-lomba jadi santri UI. Kenapa? Pertama SPP-nya gratis, dua kos-kosannya ya gratis. Itu jadi santri UI. Syaratnya langsung dites masuk nih kok, terus nanti mengikuti tes atau seleksi bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya itu saja, karena sebagian bahasa pengantar, sebagian dosen memberikan bahasa pengantar dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Maka kalau bangsa misalnya sekolahnya bangsa Gontor dan sapi nunggalane gitu, pengabar atau Al-Mawadah atau mungkin Jakarta itu Darun Najah dan lain-lainnya banyak sekali cabang Gontor itu, silahkan dicoba kontes nih pondok pesantren. Bapak dan Ibu Rahimah, pertama adalah tahlil Quran. Membaca Al-Quran itu menurut saya tidak dihitung berapa juz atau berapa kali khatam Al-Quran, tidak. Penghitungan pahala baca Al-Quran tidak dihitung wis tahu khatam ping piro, tidak. Sudah dapat berapa juz, tidak. Berapa surat, berapa huruf yang dibaca. Satu huruf 10 pahala. Satu huruf 10 pahala. Bi asyri amsalihha, likulli harfin bi asyri amsalihha. Dan Kanjeng Nabi jelaskan, la aqulu alif lam mim harfan, aku ora kondole alif lam mim bisa huruf. Alif lam mim itu 3 huruf. Berarti ngaji alif lam mim itu wis 30 ganjaran. Bukan main. Pak Imam saya itu sebetulnya juga pengen iso ngaji bareng-bareng karo kanca-kanca itu isin. Apa? Saya terus untuk grodol-gradul misalnya. Ngaji kurung lancar, nggak usah malu, langsung sikat saja ngaji salah ya apa-apa, yang penting berusaha untuk benar terus saja. Orang lancar ya apa-apa, justru nek sampai ngaji ini orang lancar, ganjar itu saya oke. Ya lancar kan, Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa huruf itu? Berapa Bu? Hah? Berapa? Ismail Wahidin, itulas. Salah Wahidin gitu. Berarti mau Bismillahirrahmanirrahim ganjarannya 170. Itu lancar. Tapi lek ngaji grodol-grodol Gue mau 130 huruf ya Bu, habisnya itu biarkan saya Bu 130 huruf berarti ganjarannya kita 1.300 bukan main. 1.300 ganjaran. Jadi apakah kita yang lancar atau yang gerak-geradul, pahala kita banyak. Lupa lancar, oh iya oke. Mergone orang pati cepat kesel lancar itu. Ya sajus tambah setengah menit cek mani. Ini grodol-gradul ojone sak kebet sak halaman. Air untune. Memang jago bakar sing atas banget ya. Sehingga sekali lagi itulah kita pahala baca Al-Quran, bukan main. Belum lagi ngonsewu rumah kita itu perlu kita pakai sering-sering baca Al-Quran. Mengapa? Menurut Kanjeng Nabi sebuah rumah yang jarang di dalamnya terdengar orang baca Al-Quran. Kalau baitil harik koyo omah sing bar obongan. Omah bar obongan ada penghuninya tidak? Tidak. Lek kira-kira omah suwung to ya.
Omah suwung itu penghuninya sapa? Druwo. Betul. Jin setan pergi perayangan balik pati lulu gunung peringis tek wowo itu bingung kok kabar yang omah suwung. Itu rumah kita. Meskipun kita huni, kalau kita, istri kita, atau suami kita, atau anak-anak kita, cucu kita nggak pernah ngaji, kalbaitil harik. Nauzubillah ini dari maka ini masih ada sisa. Kira kalau gini aja belum itu. Betul. 8 hari. 8 atau 9? Tergantung NU Muhammadiyah. Terserah berapa hari pun sisanya. Ini masih ada sisa. Yuk sama-sama kita manfaatkan rumah kita untuk ngaji di sisa hari menuju ini, menuju Syawal ini. Tapi cuma mandek Syawal, ba'da Syawal, mari terus kita lanjutkan, mari kita teruskan agar kita bisa tetap rumah kita ini kita jaga, kita pageri. Cara wong dipageri ya. Dukun Klaten itu mana ya? Pagar-pagar itu bukan pagar-pagar. Artinya jangan sampai di rumah kita banyak bisikan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang negatif. Karena apa? Kalau rumah itu isinya jin-jinan berikan lupa pati lulu pergi dedek. Wow, melihat kabeh setan bareng ning kono, masyaallah Pak. Bisikan-bisikan untuk negatif itu ada. Apalagi kalau udah corona kayak kita ini kan pendapatan di situ loh. Kecuali Pak Idin. Betul kalau apa ya, ini pengusaha palu gada. Apa lu mau gua ada. Pak Idin lu luas kemudian gitu. Kalau karena lu pelatihan lu itu sehingga sekali lagi bagaimana kita berapapun kita ini pendapatan kita syukuri dan aja rumah ini bisikan-bisikan ke arah yang negatif. Dijak apus-apus konco rasa gelem, jak bisnis apus-apus orang gelem. Kita harus berani menolak. Karena apa? Setan nggak bakal bisiki kita kalau kita sudah punya kuat dan kita sudah ngaji. Bahkan tidak ada setan yang sempat bisiki kita. Karena apa? Di rumah kita itu ada kegiatan baca Al-Quran tadi. Nah, itu rampung siji gitu kira-kira. Yaitu tahlil Quran. Yang kedua, hafizil lisan. Hafizil lisan. Pandai menjaga lidah, pandai menjaga lisan lidah. Ini harus kita jaga betul mulut kita ini. Kalau tidak, sedina bisa nglarak hati ini wong kelu. Itu ya Rem ya. Wah karep bengokane banter ini ora tau nglarani hati ini wong. Itu lek ngomong ora usah nganggo amplifier, nganggo mikrofon, nganggo podo suaranya. Dulu sopir MUI wedine karo Pak Karim. Cleaning service karo wedine karo wong sikat. Karo rektor wedi, Pak. Karo Karim wedi banget. Wedi dibengok. Sehingga sekali tapi dulu, sekarang ya sama. Oh, doi baru saiki ya. Saya maaf, saya berusaha tidak menyakiti hati panjenengan sami sing tak larani karo Karim karo Wahidin. Cah loro nak sampai meteku lho. Soalnya kerap larangnya aku ya kerap larinya gitu ya, sehingga kita sampai mimpi sehingga tidak apa-apa liannya aku rawani Pak Jeki aku rawani wong ini mendemati ya sesat gitu. Sehingga sekali lagi non saya pokoknya Pak Budi konco outbound ya Mas, sehingga sekali lagi kita dengan semua murid outboundnya Pak Budi semua yang lama-lama, kalau yang baru kita ya kita sehingga semuanya pernah merasakan ilmu outboundnya Pak Budi. Hafizul lisan. Nun sewu. Ini ada filosofinya. Mengapa lidah kita itu kok dipageri untu, betul ya? Pageri untu. Ini untu kita, gigi kita ini mageri ilat. Agar kita ini orang celap-celup, orang asmuni, asal muni, orang astek paton letek, gitu. Sehingga sekali lagi ini gigi kita ini mageri untuk Allah menciptakan lidah kita satu, gigi kita banyak itu untuk mageri itu betul. Dan menurut saya boleh pun nonton sing ngomong aku orangnya loh ya. Jadi menurut saya sehingga sekali lagi bahwa ini adalah merupakan filosofi dari kita harus menjaga betul lisan kita, lidah kita. Maka yang namanya kan ada terkadang kawan-kawan kita yang sok sarkastis. Sarkastis ini kenapa? Sarkastis itu apa?
priayi lek ngendikan mesti nyelekit. Kok bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia nya apa ya? Sengkring. Jawa kena. Apa kira-kira? Nyindir, menyakitkan hati gitu lah kira-kira. Nyinggung perasaan. Ada yang selalu begitu kan? Padahal pada modal abang tuh ya gitu. Ngomong enak di rumah, kalau ngelarake hati lah pada modalnya abang tuh itu gitu. Ini efeknya seperti itu. Efeknya seperti itu. Terkadang ibu-ibu wanita tuh tanya, Bu, ya semua pinter, ngece kan gitu kan. Itu jangan tanyakan pada kaum Hawa menanyakan usia. Bagi wanita usia itu privacy kan gitu kira-kira. Yang harus disuruh periksa bab opo bae itu jadi kersane itu lek putri orang jadi kersane. Kita harus tahu yang gitu-gitu itu. Sehingga sekali lagi bagaimana kita bisa menghindari atur pangandikan atau bertanya yang kira-kira menyakitkan perasaan, menyinggung perasaan. Ini yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi seperti itu. Ya kan? Orang yang tidak pernah menyakitkan perasaan orang lain kalau ngomong atau seorang hati tulisan, termasuk yang dirindukan oleh surga. Orang yang rajin dan banyak baca Al-Quran dirindukan oleh surga, bukan main. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk yang dirindukan oleh surga. Bahkan Nun Sewu ada satu hadis lain diperkuat ini. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir dan Gusti Allah atau iman kepada Gusti Allah, falyakul khairan, hendaklah bertutur kata khairan yang baik, ngomong sing enak dirungokke, ngomong sing marake nyenengke ati, itu khairan, falyakul khairan. Aul yasmut, atau muni satu kata cik, nah, mesti mingkem ya cik. Nah, biar ada film cik judulnya cik. Atau diam, bertutur kata yang baik atau diam. Timbangannya rasa ngomong sing nyenengi atine wong liya ya wis mendel kemawon langkung prayogi. Itu. Sehingga Kanjeng Nabi itu sangat taktis dan sangat strategis dan terkait dengan masalah ini. Padahal dalam Al-Quran sudah banyak kaulan karifal yakul kaulan kariman, karim gitu ya. Hendaklah bertutur kata yang mulia. Jadi karim artinya mulia. Jenengmu kalah den karo jeneng karim. Iki mulia, wae den kok siji tok ngono ya. Loro ta dire ya. Loro. Sehingga sekali lagi bahwa fal yakul kaulan kariman, kaulan sadidan, kaulan maisura, kaulan balighun, kaulan layyinan. Ini semua berkata yang bertutur kata yang lemah lembut, bertutur kata yang baik, bertutur kata yang tidak menyakitkan perasaan orang, bertutur kata yang mulia, bertutur kata yang bisa membuat hati seseorang itu terbombong atau termotivasi atau terinspirasi. Bukan main. Ini Islam ini sangat ini apa namanya? Sangat rigid di dalam membuat peranata sosial kita. Bertutur kata yang baik. Wong sing breng goro-goro ilang, breng karo tanggane goro-goro ilang, breng ning organisasi ya goro-goro ilang, banyak sekali Pak. Bahkan suami istri akhirnya breng itu juga goro-goro ilang. Kita jaga betul lidah kita, lisan kita, karena itulah efeknya panjang dan jauh serta banyak sekali. Tadi adalah sudah dua. Pertama tadi adalah tahlil Quran, senang maca Al-Quran, senang ngaji. Dan ini saya teruskan juga, yang ngaji saya tambah sedikit. Monggo putra wayah kita ajak ngaji. Kita daftarkan di TPA. Kita ajak ngaji bareng-bareng yang dalam, ibu, ayah, atau kakek, nenek, nanti ibu, bapake sak wayah. Oh bukan main Pak, rasanya keluarga. Tidak ada perasaan yang sangat membanggakan selain kita ini ngaji bareng-bareng karo anak putu pun. Rasanya meh padha karo umroh bareng-bareng karo anak putu. Oh bukan main. Keluarga, suami istri, anak putu. Saya beberapa kali umroh, 2 tahun sekali saya umroh. Tapi yang paling bahagia satu kali, kapan? Saat bersama
istri, kemudian bersama cucu, anak dan cucu. Itu yang sangat pada saat kita dinner di waktu makan bareng-bareng, lunch bareng, itu bukan tetangganya. Kalau yang belum merasakan silakan nyoba umroh gitu lah. Daftar umroh, perlu bojone, rumah nabung sih kan itu kira-kira tidak apa-apa. Saya juga nabung satu. Orang tahun pisah bojoku apa namanya nabung semuanya nabung anakku ya nabung. Sampai titik wajib budal kok orang tabur tak cukupi tere ono kurangi. Pak, nanti kita lebih semeter ora apa-apa berarti ganjarannya bapak nambah ganjaran. Silakan seperti itu tidak masalah. Sehingga sekali lagi yuk kita bareng-bareng nabung, yuk sasi semene, yuk sekian sampai sesak ini kita iso kita bareng-bareng. Itulah yang membahagiakan kita. Dan insya Allah nanti di surga kita bisa bareng-bareng dengan putra, karwo, dan para wayah tadi. Nah, hafidul lisan yang kedua. Yang ketiga, mut'imil ji'an. Memberi makan kepada orang yang juk itu lapar. Kita puasa kan lapar atau Pak? Itu memberi makan, memberi bukonan ini. Seperti sore ini Pak Masudnya juga dapat pahala sebesar pahala kita semua. Pahala puasa kita terima atau Pak? Ada fotokopinya, podo gede karo tadi. Nah, itulah kira-kira mut'imil ji'an begitu. Kalau panjenengan disuwuni ada proposal datang ke panjenengan, kemudian minta nanti berkenan memberikan takjil, mohon diterima. Wah, sampai nyobane yo repot ya kok hitung wong pira karo tomboliane. Maksud saya juga begitu. Setiap sore begini 350 takjil. Kalau sekarang tinggal 225. Nah, yang terdaftar pada tanggal itu kalau seandainya beliau ingin golek kocok, ya kita carikan teman. Sehingga sekali lagi bahwa itulah yang namanya kita takjil mut'imil ji'an seperti itu. Yang namanya kesadaran kepada saudara kita, teman kita, tetangga kita, jamaah kita, sahabat kita, memberikan daharan untuk buka, itu sedemikian besar pahalanya. Besar Pak, itu bukan pahala yang besar. Kenapa? Bayangkan kalau jenengan itu jamu wong 200 bae misalnya, wong 200 daharan takjil 200. Ganjarane kok ya 200 dikurangi misalkan misalnya tak cilik-cilik ra ono sing rong poso ya selawe. Berarti sik 175. Ganjaran wong poso sak wong 175 sing poso kabeh, kita mendapat transfer pahala masuk ke rekening pahala kita. Masuk ke rekening pahala kita. Sehingga sekali lagi itulah kira-kira yang membuat kita ini bisa membuat kita ini koleksi pahala kita akan bertambah besar, bertambah banyak. Dengan demikian maka sekali lagi kita bagaimana bisa berusaha. Pak, saya hanya jamu wong 10 rapopo. Aku iso wong 15 rapopo. Silakan saja, tidak masalah. Yang penting sesuai kemampuan kita, tidak harus memaksakan diri untuk yang besar-besar kita. Sugeng rawuh Kanggut. Ya, alhamdulillah dari sampai sini yang penting sih kebagian senyawan Kanggut itulah kira-kira. Ini contoh, contoh mut'imil ji'an yang memberikan daharan kepada orang sedang berpuasa. Pahalanya menerima pahala tambahan dia sedang buka puasa. Kanggut walaupun musafir aku yakin si poso orang ya. Oleh insyaallah. Ngerti ngene-ngene canggih mas banget ya. Sekali lagi bahwa sehingga segala poso ini tetap itu tambah gandaran jumlah kita mah. Ya puasa. Ibu kita poso kabeh gitu. Delok ya sore. Sehingga sekali lagi itulah kita yang diterima. Kita di lingkungan kita masing-masing di masjid kita, kalau kita nitip itu seperti itu juga nanti akan insya Allah mendapat pahala dan kita sendiri pahala. Inilah 3 butir yang bisa mendekatkan kita atau membuat dirindukan oleh surga. 3 hal tadi. Saya ulang sekali lagi bagi terus talil Quran, sering maca Al-Quran. Yang kedua hafidhul lisan, menjaga lisan agar tidak mudah-mudah menyinggung perasaan orang lain. Dan yang ketiga adalah mut'imil ji'an atau saus bedaharan kepada yang sedang berpuasa. Atau kalau ada orang lapar di pinggir jalan. Oh iya.
Ya kedua ini bisa mengarahkan nyati juga ide ya. Ono sing tersinggung itu kok grup ya kan gitu. Nah, jadi kita ini dirijiki ya oleh lain kadang-kadang ya. Wakil lambe kan gitu. Lambe zaman saiki ngono begini. Jika diriji kita harus kita protek juga agar kita tidak menyakitkan perasaan orang yang membaca. Tapi untung grup pensiunan ini atau IKPP Ikatan Keluarga Purna Pensiunan pegawai. pensiunan pegawai itu alhamdulillah grupnya kompak dan kita melupakan Jokowi, melupakan sing musuh Jokowi kan gitu. Silakan apa-apa ora sing loro-loro ati kan gitu karena sedulur dhewe gitu. Sehingga yang penting kan kekompakan kita, ora usah kita terpecah oleh politik, yang penting satu, kita Ikatan Keluarga Pensiunan Pegawai UI. Bahwa masih ngono kae ya wis kan bagian yang UI gitulah kira-kira ya. Pokoknya selera masing-masing itu kan ya silakan saja. Tapi jangan sampai menjauhkan persaudaraan kita di tengah-tengah kita. Yang keempat, yang terakhir adalah masaib fi syahri Ramadan. Yang dirindukan surga yang keempat ini adalah berpuasa di bulan Ramadan. Karena insya Allah kita semua ini berpuasa semua ganep jangkep sebulan penuh. Aku ramatur 30 dino, soalnya bodoni ono sing 29 dino posone gitu. Sehingga sekali lagi kita juga nggak apa-apa. Besok orang sang nyemiti sing bodoni posone 30 dino. Sing 30 orang sang nyemiti kan sing 29. Ini UI itu sangat-sangat hebat Pak. Lebaran kemarin itu dua tahun yang lalu pas tahun saya lupa. Itu kan lebaran kan berbeda. Maka di depan di masjid UI itu sholatnya 2 kali. Itulah kira-kira mengakomodasi posone sama 29 dino dan yang 30 dino. Kemarin saya sudah bilang itu mesti bodone 2 kali itu ya lebaran apa namanya sholat idnya ya kayaknya begitu. Ya silakan tugas UI karena UI itu bukan NU dan bukan Muhammadiyah. UI itu UI. Sehingga kita nggak usah sentimen-sentimen kayak gitu kita bawa ke masyarakat. Kita harus lebih dewasa. Kita sudah teruji di UI ini walaupun ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, tapi tetap kita guyub rukun waktu di UI. Apalagi sampai pensiun, mari kita jaga keguyub rukunan kita ini. Walaupun terkadang kita bisa delok sing NU ndi Muhammadiyah ndi gitu loh sing pensiune pendek iki biasanya Muhammadiyah. Si pensiune dhuwur NU. Ranggo ngaji PKS. Aku biasanya ranggo ngaji mesti ala kacang lho. Aliran kacang congkrang. Nek Pak Sam walaupun enggak kita apapun komunitas kita apapun ormas kita nggak pernah kita itulah UI enaknya kita di UI itu semuanya sedulur. Terkadang zaman tahun 70-an dulu yang mengalami masa muda tahun 70-an kita ketemu konco mungkin di terus DHMB nganggo lambang DHMB di suaranya gitu loh. Sehingga dan kita terkadang ada orang yang fanatik itu salam digawan salam. Jadi kan ada pengajian kok penceramanya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mesti sing ngaji NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standar kayak Muhammadiyah. Sing Muhammadiyah sing NU kelas berat punya salam sendiri. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam dan ta'ala itu NU boleh tuh. Si Muhammad yang mengulang tuh Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Ceritanya Cak Non tahu ngono kuwi ning Sulawesi. Soalnya dia dikira Muhammad yang cegat. Dan sing debat paling tak ora kayak NU. Kayak Muhammadiyah kayak ngomong, lahirnya di Jombang kok. Kayak tambahnya Gus Dur gitu lagi. Sehingga sekali karena akhirnya Cak Non meyakinkan dia itu ya orang Muhammadino gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mantap banget gitu loh. Sehingga sekarang dia ada yang karena yang undang itu Muhammadiyah tapi tidak Cak Non itu adalah minan nahdien. Nah UI Nahdlatul Muhammadiyyin gitu lah kira-kira. Kita ini warga Nahdlatul Muhammad atau Muhammadino gitu lah. Karena kita itu kan ACDC ngalor kena ngidul kena gitu lah. Sehingga kita guyub dengan NU ya guyub rukun dengan Muhammadiyah juga guyub
rukun. Sehingga sekali lagi bahwa kita enak, kita ini untung dari warga UII itu enak sekali, dan itu membuat kita semakin leluasa berkiprah untuk dakwah di masyarakat. Kita diterima Muhammadiyah, diterima oleh NU. Jujur saya dulu waktu masih Ya.